Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai arus bolak-balik. Nah, yang pertama itu adalah pengertian arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang arus ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida, sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus tersebut juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang segitiga atau bentuk gelombang segi empat. Selanjutnya yaitu sumber arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik dapat dihasilkan dengan menggunakan generator listrik dengan frekuensi rendah. Frekuensi pembangkitan listrik arus bolak-balik tidak lebih dari 1 kHz. Prinsip pembangkitan arus bolak-balik dilakukan dengan memanfaatkan prinsip elektromagnetisme. Jadi dua kutub medan magnet ditempatkan pada sebuah kumparan dengan lilitan konduktor, medan magnet dan kuat arus listrik bolak-balik yang dihasilkan didasarkan pada luas permukaan kumparan. Selanjutnya yaitu bentuk dari arus bolak-balik ini. Nah, gelombang sinus merupakan bentuk arus bolak-balik yang paling sederhana. Arus berbentuk gelombang sinus dihasilkan oleh beragam jenis pembangkit listrik yang menggunakan turbin sebagai penggerak rotor generatornya. Jenis pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap batu bara, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, bentuk dari arus bolak-balik itu seperti yang terlihat, kurang lebih seperti yang terlihat pada gambar. Nah, kemudian arus bolak-balik itu juga memiliki rangkaian, memiliki satuan pengukuran. Nah, satuan pengukuran arus listrik yang digunakan secara internasional adalah ampere. Standar satuan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1893 bersama dengan satuan ohm dan satuan volt. Hasil akhir dari pertemuan internasional tersebut adalah penetapan nilai dari satuan ampere internasional. Oke, selanjutnya itu rangkaian arus bolak-balik. Jadi rangkaian arus bolak-balik itu ada 3. Yang pertama rangkaian resistor, di mana rangkaian resistor jika dihubungkan dengan arus bolak-balik maka akan menghasilkan penurunan potensial listrik dalam rangkaian, atau kata lain sebagai pembatas arus yang masuk. Kemudian ada rangkaian yang kedua yaitu rangkaian induktor. Sebuah induktor juga memiliki nilai hambatan yang biasa disebut reaktansi induktif saat dialiri arus bolak-balik. Kemudian rangkaian yang ketiga yaitu rangkaian kapasitor. Jadi rangkaian kapasitor ini merupakan rangkaian yang unik di mana rangkaian ini dapat menyimpan energi listrik sementara. Selanjutnya yaitu perumusan atau persamaan yang terdapat pada arus bolak-balik ini. Nah, persamaan yang pertama itu adalah tegangan listrik, di mana persamaannya yaitu V sama dengan V maksimal ya, V maksimal dikali dengan sin omega T. Kemudian persamaan yang kedua yaitu persamaan daya listrik, di mana P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Jadi V ini adalah tegangan, kemudian sin itu adalah sudut, P daya, dan R adalah hambatan. Nah, persamaan yang berikutnya ada persamaan dari daya getar dengan sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos 2X dibagi dengan 2. Kemudian persamaan yang berikutnya yaitu tegangan rata-rata, di mana V sama dengan akar dari 1 per T integral 0 sampai dengan T V T kuadrat
dt. Kemudian di arus bolak-balik ini terdapat frekuensi juga, di mana frekuensi sistem listrik berbeda-beda di negara yang berbeda pula, tetapi biasanya frekuensi itu berkisar di antara 50 sampai 60 Hz. Nah, beberapa negara seperti di Jepang mempunyai dua frekuensi listrik yang berbeda, yaitu 50 Hz dan 60 Hz, tergantung dengan pembangkit listrik yang dipakai. Kemudian frekuensi yang berkisar antara 50 sampai dengan 60 Hz dipilih dengan alasan yang cukup masuk akal. Arus listrik dengan frekuensi rendah membuat pemakai listrik dengan motor elektrik lebih mudah. Nah, terlebih dengan aplikasi yang berhubungan dengan traksi dari komutator seperti di kasus rel kereta. Namun, dengan memakai frekuensi yang rendah ini akan terlihat kedipan di lampu yang sangat mengesalkan, apalagi di lampu incandescent. Jadi menggunakan frekuensi yang rendah ini ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Kemudian penerapan praktis dari arus bolak-balik ini. Jadi arus bolak-balik ini diterapkan pada motor induksi, kemudian diterapkan juga pada motor sinkron, diterapkan juga pada transformator, dan juga pada motor listrik arus bolak-balik, dan juga sebagai pengendali motor arus bolak-balik, dan juga diterapkan pada struktur transformator. Jadi itulah materi dari arus bolak-balik. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal untuk lebih memahami materi arus bolak-balik ini. Nah, soal yang pertama yaitu sebuah generator menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V sama dengan 200 sin 200 T. Nah, pertanyaannya yaitu berapa nilai dari Vmax-nya atau tegangan maksimalnya dan juga frekuensi tegangan. Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, persamaan umum tegangan arus bolak-balik itu sudah sebelumnya tadi sudah dijelaskan, yaitu V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tegangan maksimum atau Vmax bernilai 200 V, karena V sama dengan Vmax sin omega T. Nah, untuk mencari frekuensi tegangannya itu kita menggunakan rumus 2 PI sama dengan F. Kita menggunakan rumus 2 PI F sama dengan omega, di mana omeganya sama dengan 200, sehingga frekuensinya sama dengan 100 per P. Jadi frekuensinya sama dengan 31,81 Hz. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, teman-teman diminta untuk memperhatikan gambar yang tertera pada slide, di mana pada gambar ini terdapat hambatan sebesar 60 ohm, kemudian ada juga sumber tegangan 40 ohm, dan juga ada kumparan 240 ohm. Nah, jika tegangan maksimum sumber arus bolak-balik sama dengan 220 volt, maka besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah titik. Jadi yang dipertanyakan yaitu berapakah kuat arus maksimumnya. Baik, mari kita lihat sama-sama penyelesaiannya. Nah, di mana Z sama dengan SQRT 60 kuadrat ditambah dengan 240 kurang 40 kuadrat. Kemudian di sini untuk mencari nilai arusnya itu kita menggunakan rumus I sama dengan V per Z. I maksimumnya sama dengan diketahui tadi V-nya 220, kemudian Z-nya ini 208,81 ohm,
sehingga nilai arus yang mengalir pada rangkaian adalah 1,1 ampere. Kemudian kita masuk pada soal yang ketiga. Jika diketahui R sama dengan 40 ohm, Vm sama dengan 200 volt, dan frekuensi sumber arus atau F sama dengan 50 Hz, kita diminta untuk menentukan berapa besar arus yang melalui R pada saat 1/60 sekon. Nah, mari kita sama-sama melihat penyelesaiannya. Nah, langkah-langkah untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Jadi diperhatikan di sini untuk mencari besar arus yang mengalir itu kita mencari dulu IM-nya. Kita menggunakan persamaan IM sama dengan Vm per R, di mana V sama dengan 200 dan R sama dengan 10, jadi 5 volt. Kemudian kita mencari omega dengan 2pi dikali dengan frekuensi. 2pi dikali 50 sama dengan 100 pi rad per sekon. Nah, untuk menentukan besar arus yang mengalir melalui R pada saat T sama dengan 1/60 sekon, kita dapat menulis IT sama dengan IM sin omega T. Kemudian kita masukkan semua nilai yang telah kita dapatkan. Kemudian masukkan persamaannya itu IT sama dengan IM sin omega T, sehingga kita bisa mendapatkan besar arus yang mengalir melalui R pada saat T sama dengan 1/60 sekon adalah 4,33 volt. Baik, teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai materi arus bolak-balik dan juga beberapa contoh soal yang telah kita lihat dan bahas bersama-sama.